Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ramiati. Di sini saya akan membahas sedikit materi terkait retribusi dan jenis-jenis retribusi. Yang mana di sini retribusi merupakan pungutan yang dikenakan kepada masyarakat atau warga yang menggunakan fasilitas yang disediakan negara. Retribusi dikelola oleh pemerintah daerah dan uangnya digunakan untuk pelayanan umum yang berkaitan dengan jenis retribusi. Pembayaran retribusi ini tergantung pada kemauan si pembayar, yang mana artinya pungutan ini hanya dikenakan pada orang yang menikmati atau menerima jasa retribusi tersebut. Retribusi dan pajak adalah dua istilah yang berbeda yang sering disalahartikan oleh banyak orang. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam pemungutannya, retribusi dipungut menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan yang bisa berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Surat ketetapan retribusi daerah adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. Salah satu unsur pajak terdapat wajib pajak, begitu juga di dalam retribusi ada yang namanya wajib retribusi, yang mana wajib retribusi ini merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu. Apabila wajib pajak telat atau kurang membayar, akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% setiap bulan yang terutang dan penagihannya didahului dengan STRD. Surat setoran retribusi daerah adalah bukti pembayaran atau penyetoran yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah. Adapun jenis retribusi ini ada dua sifat retribusi dalam pelaksanaannya, yaitu sifat umum dan khusus. Yang pertama, retribusi bersifat umum berarti pemungutannya berlaku untuk siapapun yang akan menikmati dan mendapatkan manfaat dari jasa yang disediakan pemerintah daerah, misalnya retribusi pasar atau terminal. Sedangkan retribusi yang bersifat khusus yaitu pungutannya bertujuan untuk mendapatkan manfaat tertentu dari jasa yang digunakan, misalnya retribusi pencetakan KTP. Berdasarkan objeknya, retribusi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Adapun retribusi jasa umum ini memiliki objek retribusi berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah atau Pemda untuk tujuan umum dan dapat dinikmati oleh badan maupun orang pribadi atau perorangan. Yang mana retribusi jasa umum ini meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan pendidikan, pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, pelayanan tera atau tera ulang, penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta, penyediaan atau penyedotan kampus, pengolahan limbah cair, dan pengendalian menara telekomunikasi.
Adapun retribusi jasa usaha, yang mana objek dari retribusi ini adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Adapun yang terakhir, retribusi perizinan tertentu, yang mana retribusi perizinan tertentu ini merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi. Ada 5 jenis retribusi perizinan tertentu, yaitu izin mendirikan bangunan atau IMB, izin tempat berjualan minuman beralkohol, izin gangguan, izin trayek, dan izin usaha perikanan. Adapun biaya penyelenggaraan pemberian izin tertentu meliputi dokumen izin, tata usaha, pengawasan, dan biaya negatif dari pemberian izin. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.